Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Kali ini kita akan belajar tentang larutan penyangga atau biasa juga disebut dengan buffer. Dan buffer ini masih berkaitan dengan pelajaran sebelumnya di semester 2 ini, yaitu tentang asam basa dan juga garam. Karena larutan penyangga ini ya sesuai dengan sebutannya namanya penyangga ya sebagai penyangga atau penahan pH. pH ini kita ada kaitannya dengan asam basa dan juga garam. Maka untuk diingat kembali pelajaran tentang asam basa dan juga garam yang telah kita pelajari. Oke, jadi reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup umumnya hanya dapat berlangsung pada pH tertentu. pH cairan tubuh yang ideal yaitu 7,4 dan pada pH inilah enzim dalam tubuh kita itu bisa bekerja dengan optimal. Dalam tubuh terdapat sistem penyangga yang dapat menahan perubahan pH sehingga efek yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Nah, penyangga dalam tubuh itu terbentuk dari campuran asam karbonat dengan basa konjugasinya, yaitu ion bikarbonat. Nah, apa itu larutan penyangga? Ya, atau disebut juga buffer. Ya, larutan penyangga itu adalah campuran zat-zat terlarut yang dapat menyangga perubahan pH larutan terhadap adanya pengenceran atau penambahan sedikit asam atau sedikit basa. Ya, larutan ini ya mengandung asam lemah dan basa konjugasinya atau basa lemah dan asam konjugasinya. Dan biasanya pasangan konjugasinya itu merupakan bentuk garamnya. Ya, jadi asam konjugasi, basa konjugasi itu biasanya merupakan dalam bentuk garam. Karena asam atau basa konjugasi dalam bentuk nyatanya itu tidak ada. Sehingga kita memperoleh pasangan konjugasi itu dari bentuk garamnya. Nah, sifat dari larutan buffer, ya, jadi pH larutan buffer tidak akan berubah pada penambahan sedikit asam kuat atau sedikit basa kuat atau pengenceran. Jadi, larutan buffer jika diencerkan dia tidak akan merubah pH dari larutan buffer tersebut. pH larutan buffer berubah pada penambahan asam kuat atau basa kuat yang relatif banyak, yaitu apabila asam kuat atau basa kuat yang ditambahkan menghabiskan komponen larutan buffer itu, sehingga pH-nya akan berubah drastis. Jadi maksudnya ya, pencampuran asam kuat dan basa kuat ini akan menghabiskan komponen larutan buffer. Apa komponen larutan buffer? Ya, asam lemah atau basa lemah dan pasangan konjugasinya. Kalau basa kuat atau asam kuat itu yang ditambahkan terlalu banyak sehingga akhirnya nanti setelah bereaksi asam basa konjugasinya itu habis, ya, maka tetap saja pH-nya akan berubah secara drastis. Oke. Nah, daya penyangga suatu larutan buffer bergantung pada jumlah mol komponennya, yaitu jumlah mol asam lemah dan basa konjugasinya atau jumlah mol basa lemah dan asam konjugasinya. Peran larutan penyangga pertama di bidang kesehatan digunakan dalam bahan tambahan untuk obat suntik dan juga tetes mata. Ya, karena obat suntik ini kan langsung dimasukkan ke dalam pembuluh darah, ya, sehingga berhubungan langsung dengan darah dan juga cairan-cairan tubuh lainnya, sehingga obat suntik itu perlu ditambah larutan penyangga supaya tidak merubah pH dari darah tersebut agar tidak menjadi asam atau lebih basah. Begitu juga pada tetes mata, ini biasa ditambahkan larutan penyangga, fungsinya untuk apa? Agar tidak menyebabkan iritasi bagi mata. Ya, karena obat tetes mata yang baik ya itu tidak perih di mata. Karena apa? Karena pada tetes mata tersebut sudah ditambahkan larutan penyangga sehingga pH-nya itu menyesuaikan atau mendekati dengan pH cairan pada mata, sehingga ketika diteteskan tidak perih di mata. Kemudian selanjutnya di dalam tubuh manusia sendiri sebenarnya sudah ada larutan penyangga, ya,
Jadi larutan menyangga ini yang mempertahankan pH di dalam sel, antar sel atau dalam darah. pH darah yang normal 7,35 sampai 7,45. Dimana kalau kurang dari ini maka disebut asidosis, kalau lebih dari ini disebut alkalosis. Selanjutnya, jenis buffer itu dibagi menjadi dua, buffer asam dan buffer basa. Buffer asam berfungsi untuk mempertahankan pH supaya tetap asam, ya, menjaga pH kurang dari 7 supaya tetap asam. Ya, ini dapat dibuat dengan dua cara. Yang pertama dengan pencampuran asam lemah dan garamnya, dan tentunya garamnya ini yang mengandung basa konjugasinya. Kemudian kedua, campuran asam lemah berlebih dengan basa kuat atau lemah yang menyisakan asam lemah dan garam. Artinya, ketika asam lemah dicampurkan dengan basa kuatnya ini harus lebih sedikit daripada asam lemahnya, supaya ketika bereaksi asam lemah ini akan bersisa. Tuh. Selanjutnya, untuk buffer basah, ya, untuk mempertahankan pH agar tetap basah, ya pH lebih dari 7. Nah, dapat dibuat dengan dua cara, ya, kebalikan dari buffer asam tadi. Yang pertama, basa lemah dan garamnya, ya tentunya mengandung asam konjugasi. Kemudian kedua, campuran asam lemah berlebih dengan asam kuat atau lemah yang menyisakan basa lemah dan garam. Ya, tadi sama seperti itu. Seperti asam, basa lemahnya ini harus lebih banyak daripada asam kuat, supaya ketika bereaksi basa lemahnya ini akan bersisa. Oke, selanjutnya kita bahas dulu cara membuat buffer asam. Ya. Asam lemah. Yang pertama, membuat buffer asam dengan mencampurkan basa lemah dan garamnya. Ya, garamnya ini yang mengandung basa konjugasi. Contohnya CH3COH, ya, asam asetat, ini merupakan basa lemah, dicampurkan dengan CH3COONA, natrium asetat. Ini adalah garamnya, garam dari CH3COH. Ya. Nah, basa konjugasi di dalam CH3COONA ini ada basa konjugasi dari CH3COH. Apa basa konjugasinya? Adalah CH3COO-. Ya, jadi basa konjugasi itu kan artinya asam yang kekurangan ion H plusnya kan, ya itu disebut basa konjugasinya. Oke, kemudian cara yang kedua, mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat atau lemah yang menyisakan asam lemah dan garam. Ya, tentu garamnya mengandung basa konjugasinya juga. Contohnya, 100 ml CH3COOH 0,1 M dicampurkan dengan 50 ml KOH 0,1 M. Nah, di sini saya gambarkan contoh reaksinya. Ya, CH3COOH ditambahkan dengan KOH, dia akan menghasilkan CH3COOK, ya, kalium asetat dan H2O air. Nah, di sini kita tuliskan dulu reaksinya mula-mula, yaitu mula-mula. Reaksi mula-mula melibatkan 10 mmol CH3COOH dan juga 5 mmol KOH. Dari mana ini dapat 10 mmol, ini 5 mmol? Ya, dikali volume dikali molaritas. V dikali M, ya. 100 dikali 0,1, 10. 50 dikali 0,1, 5. Oke, jadi reaksi mula-mula molaritas CH3COOH adalah 10 mmol, kemudian KOH 5 mmol. Kemudian ketika bereaksi, nah dalam menentukan yang bereaksi berapa, patokannya kita ambil mol yang paling rendah. Di antara CH3COOH dan KOH, mol yang paling rendah itu adalah mol KOH, 5 mmol. Berarti yang bereaksi adalah 5 mmol, sejumlah 5 mmol semuanya. CH3COOH berarti yang bereaksi adalah 5 mmol. KOH 5 mmol, ini juga 5 mmol, air juga 5 mmol. Nah, kemudian S itu sisa, yang bersisa. Tinggal dikurangkan. Ya, tinggal dikurangin 10 kurang 5, sisanya 5. Kalau ini 5 kurang 5 habis. Ya, ini ini garamnya ya. Ada sisanya 5 mmol, ini H2O air 5 mmol. Nah,
CH3COOH ini kan asam lemah ya, tadi bersisa. Ya, asam lemah berlebih. Kemudian ini basa kuat kan KOH. Basa kuatnya itu habis. Jadi syarat untuk membuat buffer asam dengan menggunakan basa kuat ya atau basa lemah itu basanya harus habis, tidak bersisa ketika bereaksi. Oke. Nah, ini kan garam ya, garamnya bersisa. Yang menyisakan asam lemah dan garam ini, asam lemahnya bersisa, garamnya juga bersisa. Nah, garamnya ini mengandung basa konjugasi CH3COO-. Ya, jadi karena asam lemah dan garamnya bersisa, sementara basa kuatnya habis setelah bereaksi, ya maka ini bisa digunakan sebagai larutan penyangga ya yang sifatnya asam, buffer asam. Oke, selanjutnya tentang buffer basa. Kalau sebelumnya buffer asam, sekarang buffer basa. Dibuat dengan dua cara. Pertama, mencampurkan basa lemah dan garamnya. Tentu garamnya yang mengandung asam konjugasinya. Contohnya NH4OH dengan NH4Cl. Asam konjugasinya adalah NH4, NH4+. Yang kedua, basa lemah berlebih dengan asam kuat. Ya, basa lemah yang banyak ya dicampurkan dengan asam kuat atau asam lemah yang menyisakan basa lemah dan garamnya yang mengandung asam konjugasinya. Contohnya 100 ml NH4OH 0,1 m ditambah dengan 50 ml HCl 0,1 m. Nah, ini kan merupakan basa lemah. Sementara HCl ya ini merupakan asam kuat. Nah, sini contoh reaksinya ya. NH4OH ditambah HCl menjadi NH4Cl plus H2O. Ya. Kita tuliskan dulu mol mula-mulanya. Sama seperti tadi, caranya 100 ml dikali 0,1 jadi 10 mmol. 50 dikali 0,1 jadi 5 mmol. Ini 10 mmol dan 5 mmol merupakan mol reaksi utama, mula-mula ya. Kemudian yang bereaksi, ya, kita ambil yang nilainya paling rendah, 10 dan 5. Yang lebih rendah adalah 5. Berarti NH4OH yang bereaksi adalah 5 mmol, HCl juga 5 mmol, ini juga 5 mmol, 5 mmol. Sisanya dikurangin 5 mmol, ini habis 5 ml, 5 mmol. Oke. Nah, 5 mmol ini ya NH4OH ini kan basa lemah ya, bersisa. Ya, sesuai dengan ini, basa lemah berlebih atau bersisa. Nah, ini asam kuatnya habis ya. Jadi syarat untuk menggunakan asam kuat sebagai campuran buffer basa, syaratnya apa? Asamnya harus habis. Selanjutnya garam. Ya, NH4Cl ini kan garam. Ya, masih ada sisanya. Basa lemah dan garamnya bersisa, sementara asam kuatnya habis setelah bereaksi, maka ini bisa digunakan sebagai buffer basa. Oke, kita lanjutkan ke perhitungan pH larutan buffer. Oke. Untuk perhitungan pH, kita masih menggunakan rumus yang sama, ya. Seperti yang sudah kita pelajari, yaitu pH sama dengan min log H+ untuk asam, pH sama dengan 14 min POH, POH sama dengan min log OH- untuk basa. Ya, tapi di sini yang membedakan apa? Yang membedakan adalah mencari konsentrasi ion H+ dan OH-nya. Ya, pertama kita mulai dari buffer asam. Ya, menghitung konsentrasi ion H+-nya, kita bisa cari dengan rumus Ka dikali Na per valensi dikali N BK. Di mana Ka ini merupakan tetapan ionisasi asam, ya ini merupakan ciri dari asam lemah. Na ini merupakan jumlah mol dalam asam tersebut, dalam asam lemah. Ya, kemudian valensi, maksudnya di sini adalah valensi adalah jumlah ion pada garam. Kemudian NBK, NBK ini adalah jumlah mol pada basa konjugasi. Ini bukan basa kuat, tapi basa konjugasi. Untuk buffer basa juga sama, tinggal dibalik aja sebenarnya. Ya. OH- kita cari dengan Kb, tetapan ionisasi basa, dikali dengan NB
jumlah mol basa, valensi dikali NaK, jumlah mol asam konjugasi. Ya, ini keterangannya bisa kalian lihat di sini. Nah, perlu diingat juga, karena nanti akan kita sering temukan dalam soal, perlu diingat juga dalam menghitung M atau jumlah mol, ya, itu bisa dicari dengan M dikali V, molaritas dikali volume, atau bisa kita cari dengan M per mR. M itu massa dalam satuan gram, dan mR itu merupakan massa relatif dari senyawa atau massa atau AR, ya, massa relatif atom. Nah, oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, ya, soalnya seperti ini. Oke, di sini diketahui ada data volume dan juga molaritas. Maka dari ini kita bisa tahu mencari jumlah molnya dengan rumus V kali M. Ya. Nah, jadi seperti ini, jumlah mol dari CH3COOH ya kita hitung dengan V dikali M. V-nya 50 mili, M-nya molaritasnya 0,1. Maka 50 kali 0,1 sama dengan 5 milimol. Begitu juga CH3CONA, V dikali M, ya 100 dikali 0,2, hasilnya 20 milimol. Sudah diketahui jumlah molnya, kita masukkan ke dalam rumus. H plus sama dengan Ka dikali Na per valensi dikali NBK sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 5, ya, kali 5 milimol per 1 kali 20 milimol. Valensinya 1. Dari mana valensinya 1? Ya, sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa valensi itu merupakan jumlah ion garam yang berperan sebagai pasangan konjugasinya. Di sini dalam CH3COONH yang merupakan pasangan konjugasi dari CH3COOH adalah CH3COO min, ya. Maka di sini kita lihat ada berapa CH3COO minnya. Hanya ada satu, ya, hanya ada satu rangkai seperti ini CH3COO, ya, bukan CH3COO2Na, bukan. Ya. Tapi ada satu, maka valensinya satu. Oke, maka setelah itu kita tinggal hitung hasilnya 4,5 kali 10 pangkat min 6. Hasil ini dimasukkan ke rumus pH, ya, min log 4,5 kali 10 pangkat min 6, hasilnya pH sama dengan 6 min log 4,5. Kita masuk soal kedua. Ya, soalnya seperti ini. Nah, di sini kita lihat, di sini diketahui ada data gram, massa, dan juga data mR. Ya, ada data mR. Maka di sini menghitung molnya, jumlah molnya, kita hitung dengan rumus massa per mR. Ya, oke. Pertama, kita cari jumlah mol NH3. Ya, tadi menggunakan rumus massa per mR 3,4, ya, massa dari NH3 per mR-nya 17 sama dengan 0,2 mol. Oke. Kemudian NH4Cl massanya adalah 5,35, mR-nya 53,5, maka 0,1 mol. Sudah didapat ini, kita masukkan ke dalam rumus OH-, Kb dikali Nb per valensi kali NaK sama dengan sekian. Nah, ini juga sama, valensinya kenapa 1? Karena dalam garam NH4Cl ini, ya, jumlah ion pasangan konjugasi dari NH3, pasangan konjugasi dari NH3 apa? NH3 itu kan basa, ya, berarti pasangannya adalah asam konjugasi. Nah, di sini NH4Cl jumlah asam konjugasinya adalah 1. Apa itu? NH4. Ya, NH4 ini merupakan suatu poliatom. Ya, jumlahnya 1. Ada 1 NH4 saja, maka valensinya 1. Oke. Ya. Kali 0,1 milimol sama dengan sekian, ya, tinggal dimasukkan ke rumus POH dulu, min log OH min sama dengan min log 3,6 kali 10 pangkat min 5, ya, didapatlah POH-nya 5 min log 3,6, dan pH-nya 14 dikurang 5 min log 3,6 sama dengan 9 tambah log
3,6. Oke, sekian dulu pelajaran kita pada kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, ya silahkan kalian sampaikan di Google Classroom. Oke, semoga bisa dipahami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.